seputar masyarakat madani. Saya Rama Septiani sebagai tuan rumah podcast sore hari ini. Kemudian saya akan mengundang dua bintang tamu yang akan menemani saya sebagai host kali ini. Langsung saja kita panggilkan kepada saudara Alban dan saudara Musa. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Terlebih dahulu boleh perkenalkan. Terima kasih kepada Rahma ya. Ini teman saya sebenarnya waktu masih muda. Emang masih muda, Bang? Iya, masih muda. Kebetulan kita tuh emang satu kelas yang mana kita harus menyelesaikan tugas UTS ya, yang tugas UTS. Baik teman-teman, hari ini kan tadi temanya tuh Madani Corner ya, memang benar sangat menarik. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman, saya dari XQ Side Class ya. Yang mana kali ini saya diundang oleh tuan rumah daripada teman saya, yaitu Rahma. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya perkenalan, nama gua sama sahabat Albar, biasa dipanggil Albar ya, Mas Salman. Betul. Saya juga di sini diundang oleh teman sekelas saya yang menjadi tuan rumah di podcast kali ini. Apa? Tentang apa gitu? Madani Corner, masyarakat madani. Baik. Menurut saudara Musa nih, apa sih itu masyarakat madani? Masyarakat madani. Jadi menurut saya dan menurut apa yang pernah saya baca perihal masyarakat madani diangkat dari bahasa masyarakat dan madani. Masyarakat itu kan yang kita tahu rakyat, tapi ada di situ ada kalimat yang sangat menonjol, madani. Apa sih itu madani? Nah teman-teman gini, jadi madani itu asal mulanya, oh ya, poin dari madani ini pasti berbicara tentang sejarah teman-teman. Karena ada yang menyebutkan jas merah. Tahu jas merah apa? Apa itu? Jas merah tuh jangan lupakan sejarah. Ya betul. Ya. Kenapa berbicara tentang sejarah? Soalnya asal mula kenapa sih ada istilah masyarakat madani? Kenapa enggak masyarakat UINI ya gitu ya? Nah itu ada sejarahnya ternyata. Jadi kalau kita lihat masyarakat madani itu diambil dari sejarah bangsa Islam. Ternyata gitu. Ya dari masyarakat Islam, tepatnya pada zaman Nabiullah Muhammad. Nah masyarakat madani tersebut itu berasal dari Madani atau Madinah, yang mana pada saat itu tuh kenapa disebut masyarakat madani? Karena pusat peradaban Islam, pusat adab, pusat akhlak gitu ya, pusat kebijaksanaan, pusat keadilan itu terdapat pada kota tersebut, kota Madani atau Madinah. Nah, itu sejarah singkat mengenai kenapa sih ada istilah masyarakat madani. Itu tuh beranggotakan daripada masyarakat sebenarnya madani tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ada istilah lebih kece-nya. Ada bahasa keren. Ada bahasa ya. keren, coy. Jadi bahasa kerennya tuh civil society. Apa itu Pak? Apa artinya? Ya, masyarakat sipil kayak gitu. Ya, kalau dalam bahasa sejarahnya itu masyarakat Madinah. Nah, mungkin itu kan penjelasan mengenai asal mula masyarakat Madani itu dari mana gitu. Ternyata dari daerah yang bernama Madinah yang dijadikan rujukan keadilan, kebijaksanaan. Nah, tempat itu dijadikan salah satu proyek pilot daripada masyarakat pada zaman peradaban tersebut. Kayak gitu. Nah, baik di sini lalu apa sih itu karakteristik tentang masyarakat madani tersendiri? Boleh jawab sama lu? Mungkin boleh. Oke, kita sekarang akan membahas apa tadi sih? Karakteristik
masyarakat Madani. Betul. Karakteristik masyarakat Madani itu dibagi-bagi, enggak cuma satu doang. Jadi yang pertama tuh ada demokrasi. Demokrasi ya. Demokrasi itu ya kayak begitulah. Yang kedua ada toleransi. Ya, betul. Toleransi itu ya kita harus saling menghargai. Karena kebetulan pada zaman Kanjeng Nabi, maaf ini saya Iya, menanggapi ya. Karena pada zaman dulu juga agama Islam yang memang benar waktu itu di masa Kanjeng Nabi yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Nabi itu emang sangat toleransi. Iya, toleransi banget sama sama tuh ya. nama agama-agama yang lainnya juga. Meskipun dalam satu wilayah itu terdapat beberapa agama, tetapi Benar. beliau Kanjeng Nabi masih bisa menerima dalam artian itu toleransi. Selanjutnya itu selain toleransi. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini apa sih? Kayak pluralisme. Kita tuh harus mengakui bahwa agama tersebut tuh ada gitu. Pokoknya kayak Islam dong gitu nggak Tidak boleh. mengasingkan gitu ya. Kita harus ngaku kayak agama apa misalkan Kristen tuh ada di Indonesia misalkan. Memang benar-benar ada. Jadi kita mengakui. Kadang kan ada yang pahamnya tuh radikalisme gitu ya. Benar. Jadi radikal dia tidak bisa menerima gitu ya. Dia Pokoknya itu aja. Paribahasa Sunda mah apa ya? Nah, itu merak kedawang. Ini merak kedawang tuh gimana diri sendiri gitu ya. Dia Islam ya, gua Islam gitu. Enggak ada agama. Di sini kan tadi kita sudah berbicara ya, berdiskusi tentang apa sih itu masyarakat Madani, terus karakteristik juga. Ya. Nah, lalu menurut Musa nih, apa sih perspektif Islam terhadap masyarakat Madani itu tersendiri? Perspektif Islam terhadap masyarakat Madani. Kalau berbicara tentang perspektif yang pertama kan tadi masyarakat Madani itu berasal dari kota Islam sendiri yaitu Madinah namanya. Otomatis kenapa sih harus Madani gitu, harus Madinah? Karena pusat daripada kotanya akhlak, kotanya adab pada waktu itu, pada zaman itu memang dari Madinah, yang mana Madinah itu Islam. Maka perspektif Islam atau pandangan Islam terhadap masyarakat Madani tentu baik, karena itu memang dirintis atau diadapkan oleh masyarakat Islam ya. Yang mana sebelum peradaban sebelum Islam seperti masa-masa peperangan yang dipimpin oleh Genghis Khan gitu ya, ataupun bangsa Rum ya, mereka tuh tidak toleransi. Mereka menggunakan kebijakan yang namanya itu pluralisme. Mereka mengedepankan orang-orang kaya untuk memimpin negara, untuk menjadi pemimpin negara kayak gitu. Sedangkan masyarakat Madani itu terhadap negara itu ideal. Mereka tidak berat sebelah gitu, tidak memihak kepada negara secara ugal-ugalan, dan tidak meninggalkan kepatuhan terhadap negara. Meskipun dia ada dalam satu negara, tetapi dia ikut menyongsong kebenaran dari negara tersebut. Otomatis pada zaman waktu itu, karena Madinah atau masyarakat Madinah itu berasal dari Islam, yang mana Islam basicnya akhlak lah kayak gitu ya. Kita juga kan sebagai Islam kan, di Islam itu mengajarkan kepada kita perdamaian, kebaikan, keadilan. Otomatis perspektif daripada negara terhadap masyarakat Madani haruslah positif di negara kita ini. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung moral ya. Yang mana moral itu bisa membentuk masyarakat untuk kedepannya, untuk masa depan ya, masa yang akan datang. Karena dengan adanya masyarakat Madani, orang-orang yang berakhlak gitu ya, atau orang-orang yang bermoral, negara ini bisa terus berkembang gitu. Bagaimana sekarang kalau negara dipimpin sama orang-orang yang tidak bermoral, bakal akan hancur, Akan saja seperti itu perspektif. Nah, di sini kan ada saudara Albar yang dimana kamu itu sebagai mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi di kampus. Lalu menurut
Saudara Albar, kenapa sih mahasiswa harus peduli terhadap masyarakat madani? Kenapa sih mahasiswa tuh harus peduli terhadap masyarakat madani? Karena mahasiswa itu sebagian penting dari masyarakat sipil tersebut. Jadi mahasiswa itu bagian penting daripada masyarakat tersebut. Ya, obrolan kita tentang hari ini tentang masyarakat madani. Apa sih itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah kelompok masyarakat yang hidup mandiri dari negara, yang punya kesadaran hukum dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai moral dan rasa keadilan. Udah. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari Madani Corner. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.